Oke, baik. Kemudian kita pertemuan ke-5 ya. Hasil beban seismik menurut SNI 1726 2012. Hari ini kelompok berapa nih sekarang? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 akan mempresentasikan pembahasannya. Silahkan Mbak Lina untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 akan membuka presentasi pada malam hari ini. Pada kelompok silakan di slideshow boleh? Dilewatin aja ya, Pak. Oke. Untuk pembahasannya ada mengenai beban gempa statik ekuivalen, terus ada mengenai SNI 1726 2012. Belum berubah nih Mbak Lina? Belum berubah slide-nya di tempat saya. Oke, sip. Berarti nggak usah di itu ya Pak, slideshow. Boleh, nggak apa-apa. Ya udah, yang penting jalan. Oke, silakan. Untuk kontennya yang pertama ada mengenai beban gempa statik ekuivalen, lalu mengenai SNI 1726 2012, klasifikasi wilayah gempa, parameter gempa rencana, dan persyaratan dari bangunan beraturan. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar, termasuk pada bangunan. Untuk mengurangi risiko kerusakan akibat gempa, diperlukan perencanaan struktur bangunan yang tahan gempa. Salah satu metode perencanaan struktur bangunan tahan gempa adalah dengan menggunakan beban gempa statik ekuivalen. Yang pertama, itu ada beban gempa statik ekuivalen. Beban gempa statik ekuivalen adalah beban gempa yang dihitung secara statik dan dianggap ekuivalen dengan beban gempa dinamik. Beban gempa statik ekuivalen terdiri dari gaya geser dasar atau Bezier dan gaya lateral tingkat atau lateral force. Metode ini mengasumsikan bahwa beban gempa yang bekerja pada struktur adalah gaya horizontal statik yang bekerja pada pusat massa struktur. Rumusnya ada V sama dengan W dikali CS dikali S, di mana V adalah gaya geser dasar yang bersatuan kilonewton, W berat struktur, satuannya kilonewton, CS koefisien respon seismik, S percepatan respon maksimum yang dipetakan dengan satuan meter per second kuadrat. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama ada kelebihannya yaitu mudah untuk dihitung. Kedua, dapat digunakan untuk bangunan dengan ketinggian yang relatif rendah. Kekurangannya, hasilnya kurang akurat dibandingkan dengan analisis dinamik, lalu tidak dapat digunakan untuk bangunan yang ketinggian yang tinggi atau dengan struktur yang tidak beraturan. Selanjutnya ada gaya geser dasar, yang merupakan gaya horizontal yang bekerja pada dasar struktur. Gaya geser dasar dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. V sama dengan W kali R, di mana V yaitu gaya geser dasar dengan satuan kilonewton, W berat struktur satuan kilonewton, dan R merupakan faktor reduksi gempa. Selanjutnya ada gaya lateral tingkat. Gaya lateral tingkat adalah gaya horizontal yang bekerja pada setiap tingkat struktur. Gaya lateral tingkat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Fi sama dengan V dikali II per L, di mana Fi merupakan gaya lateral tingkat dengan satuan kilonewton, V gaya geser dasar dengan satuan kilonewton, II merupakan tinggi tingkat dengan satuan meter, L merupakan tinggi struktur dengan satuan meter. Selanjutnya pembahasan tentang SNI 1726 2012. SNI ini merupakan standar nasional Indonesia yang mengatur tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. SNI ini menetapkan ketentuan umum untuk analisis beban seismik, termasuk klasifikasi wilayah gempa, parameter gempa rencana, dan metode analisis. SNI 1726 2012 memberikan persyaratan minimum perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Standar ini mencakup berbagai hal, antara lain klasifikasi situs, parameter gempa rencana, analisis beban gempa, pemilihan sistem struktur, perencanaan elemen struktur, dan detailing struktur tahan gempa. Tiga, klasifikasi wilayah gempa.
Indonesia merupakan negara yang terletak di kawasan cincin api Pasifik, sehingga memiliki resiko gempa yang tinggi. SNI 1726/2012 membagi wilayah Indonesia menjadi 5 zona gempa, yaitu 1. Wilayah dengan resiko gempa kecil. 2. Wilayah dengan resiko gempa sedang. Zona 3. Wilayah dengan resiko gempa besar. Zona 4. Wilayah dengan resiko gempa sangat besar. Zona 5. Wilayah dengan resiko gempa sangat besar dan berpotensi tsunami. Empat, parameter gempa rencana. Parameter gempa rencana adalah parameter-parameter yang digunakan untuk memodelkan gerak tanah akibat gempa bumi. Parameter-parameter ini digunakan dalam analisis struktur untuk menghitung beban gempa yang bekerja pada struktur. Parameter gempa rencana adalah parameter gempa yang digunakan dalam analisis beban seismik. Parameter gempa rencana ini terdiri dari, yang pertama, percepatan batuan dasar pada periode pendek atau SS. Yang kedua ada percepatan batuan dasar pada periode 1 detik, S1. Yang ketiga ada faktor reduksi gempa atau R. Parameter gempa rencana yang digunakan dalam SNI 1726/2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi situs. Klasifikasi situs digunakan untuk menentukan faktor amplifikasi seismik yang akan digunakan dalam analisis struktur. Yang kedua ada percepatan respon maksimum yang dipetakan. Percepatan respon maksimum yang dipetakan adalah nilai percepatan tanah maksimum yang diizinkan untuk satu wilayah gempa. Yang ketiga ada koefisien respon seismik. Koefisien respon seismik adalah faktor yang memperhitungkan kekakuan dan massa struktur terhadap pengaruh gempa. 5. Persyaratan bangunan beraturan. Analisis beban gempa statis ekivalen hanya diperbolehkan untuk bangunan yang beraturan. Bangunan beraturan adalah bangunan yang memiliki kriteria berikut. Persyaratan tersebut bertujuan untuk mempermudah analisis struktur dalam perencanaan tahan gempa. Bangunan beraturan dapat direncanakan dengan menggunakan analisis statik ekivalen, sedangkan bangunan tidak beraturan harus direncanakan dengan menggunakan analisis dinamik. Persyaratan 1. Tinggi struktur bangunan gedung diukur dari taraf penjepitan lateral tidak lebih dari 10 tingkat atau 40 meter. Dena 2. Dena struktur bangunan gedung adalah persegi panjang dengan tonjolan di bawah 25% ukuran terbesar dena bangunan. 3. Sistem struktur bangunan gedung terbentuk oleh subsistem pemikul beban lateral yang arahnya saling tegak lurus dan sejajar. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah Kesimpulan, beban gempa statik ekivalen merupakan metode perencanaan struktur bangunan tahan gempa yang sederhana dan mudah diterapkan. Pada metode ini dapat digunakan untuk bangunan yang beraturan dengan ketinggian tidak lebih dari 40 meter atau 10 tingkat. Di sini ada contoh soal. Sebuah bangunan beraturan dengan tinggi 15 meter dan memiliki berat total 1000 ton. Bangunan ini terletak di kelas situs SD atau kondisi tanah sedang dan memiliki kategori resiko 2, bangunan penting. Sistem struktur bangunan ini adalah rangka pemikul momen khusus. Hitung beban gempa statik ekivalen untuk bangunan tersebut. Langkah pertama, menghitung faktor respon gempa. Dari tabel faktor respon gempa dalam SNI 03-1726/2012 diperoleh faktor respon gempa Z untuk bangunan SRPMK dengan periode getar alami antara 0,2 dan 0,5 detik adalah sebesar 2,5. Langkah 2, menghitung faktor reduksi gempa. Dari tabel faktor reduksi gempa dalam SNI 03-1726/2012 diperoleh faktor reduksi gempa R untuk bangunan dengan kategori resiko 2 adalah sebesar 4.
Langkah ketiga, menghitung beban gempa statik ekivalen. Sebenarnya ini kan harusnya ada tabel-tabelnya ya, Mbak Lina ya. Harusnya dilengkapi ya nanti ya. Ya kan? Baik, Pak. Jadi misalnya dia masuk di kategori ini udah bagus, masuk di kategori risiko 2 adalah sebesar 4. Itu yang mana kan? Dimunculkan untuk tabel-tabelnya. Ya kan? Ada kan tabel-tabelnya tadi ya. Untuk ini ya. Oke, silakan lanjut. Dengan menggunakan persamaan beban gempa statik ekivalen, diperoleh beban gempa statik ekivalen V sebagai berikut. V sama dengan W kali Z kali R, mendapatkan 10.000 kN. Jadi beban gempa statik ekivalen untuk bangunan tersebut adalah sebesar 10.000 kN. Penjelasannya, faktor respon gempa Z sebesar 2,5 berarti bahwa gaya gempa yang bekerja pada bangunan adalah sebesar 2,5 kali berat total bangunan. Faktor reduksi gempa R sebesar 4 berarti bahwa kekuatan struktur bangunan adalah sebesar 4 kali beban gempa yang bekerja pada bangunan. Dengan demikian, beban gempa statik ekivalen yang bekerja pada bangunan adalah sebesar 10.000 kN. Beban gempa ini harus diperhitungkan dalam perencanaan struktur bangunan untuk menjamin keselamatan bangunan dari kerusakan dan keruntuhan akibat gempa. Berikut ada daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi pada malam hari ini. Oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman? Ini cukup baik sekali ya. Untuk tahap awal aja untuk memahami gitu ya. Sulit bagus untuk strukturnya. Tinggal mungkin dilengkapi tadi ada baiknya sih sebenarnya distribusi bebannya juga nanti di mana ya kan. Oke, ada pertanyaan slide dari yang ketiga mungkin boleh. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Sudah malam memang. Ada pertanyaan? Next lagi coba. Next coba. Next ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Jadi beban gempa statik ekivalen, beban gempanya dihitung secara statik, di mana dianggap ekivalen dengan beban gempa dinamiknya, ya. Di mana nanti di situ terdiri dari gaya geser dasar, base shear yang terjadi di daerah tumpuannya, kemudian dan gaya lateral di masing-masing tingkat lantainya, ya. Makanya nanti terdistribusi di lantainya, ya. Beban itu nanti terdistribusi di lantainya. Lateral force rumusnya V sama dengan W dikali CS dikali dengan S. Oke, next coba lagi ya, kelebihannya dan kekurangannya. Kelebihannya mudah untuk dihitung karena dia dimodelkan dalam 2D ya, tidak harus jadi 4D, bisa memodelkan dengan beban gempanya nanti akan secara lateral yang kita lakukan di perlantainya dapat digunakan untuk bangunan dengan ketinggian relatif rendah. Nah, kekurangannya hasil kurang akurat dibanding dengan analisis dinamik pastinya karena dia tidak semuanya. Jadi tidak 2D, harusnya 3D karena kan semua kolom yang lain-lain juga akan dapat memberikan inputan kekuatan. Kemudian tidak dapat digunakan untuk bangunan dengan ketinggian yang tinggi. Ya, makanya dibatasi 10 lantai. Oke, next. Next lagi. Ini rumus gaya geser dasarnya ya. Jadi itu ada gaya geser dasar terhadap berat strukturnya dan faktor reduksi gempanya. Oke, next. Nah, ini untuk perhitungan lateral tingkatnya harusnya dikasih gambarnya nih Mbak Lina ya. Jadi Iya, F1 itu per lantai, jadi mungkin dikasih lah sedikit portalnya atau 5 lantai. Nah, posisi F1 F2 nya di mana tuh, benar nggak? Ya kan, dari yang bawah, dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu ya, F1, F2 sampai FMPN ya. Oke, terus next. Nah, ini SNI nya, kemudian ada kelas situs ya dibilang ya, yang perlu di concernnya kelas situs.
Klasifikasi itu parameter keempat. Perencanaan bebannya, penyusun struktur, perencanaan elemennya, dan detailnya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Cukup bagus ya. Terus klasifikasi wilayah gempanya, ya kan? Harusnya juga dimunculkan misalkan sedikit, misalnya di Jakarta itu termasuk di zona berapa, contohnya mungkin boleh gitu ya, Mbak Lina ya. Misalnya gitu ya kan. Iya, baik, Pak. Terus next lagi. Oke, itu ya tadi ya. Jadi resiko gempanya kecil, zona 1 mungkin dikasih lihat tuh di daerah mana, zona 1 termasuk zona 1 mana, ya kan? Zona 2 mana. Oke, ada pertanyaan teman yang lain-lain? Udah cukup jelas ya? Nggak ada yang Jelas, Pak. Nah, kalau bisa sih tadi soal pembahasannya Mbak Lina ya sedikit tentang yang perhitungan analisa statik ekuivalennya gitu ya. Mungkin nggak usah terlalu detail, tapi sampai misalkan dapat yang tadi rumusnya V sama dengan W dikali CS dikali apa tadi tuh ya. Yang tadi sama dengan yang tadi. Nah, jadi nanti terus kemudian terhadap antar tingkatnya nanti kan ketahuan tuh jadi berapa. Oke. Good ya. Saya rasa cukup. Silakan ditutup Mbak Lina, silakan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih.